Hazqiel atau Nabi Hizqil adalah tokoh dalam agama Samawi. Ia adalah seorang nabi Bani Israel yang hidup di masa akhir kerajaan Yehuda dan pengasingan bangsa Yahudi ke Babilonia. Meski namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran, para ulama muslim memasukkannya ke dalam daftar para nabi. Sebagian pendapat menyatakan bahwa ia adalah sosok Zulkifli yang disebutkan dalam Al-Quran. Nama Hazqiel atau Hizqil merupakan salah satu nabi di kalangan Bani Israel yang sejarahnya diabadikan dalam Islam dan Alkitab Perjanjian Lama. Nabi Hazqiel hidup sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Hizqil hidup sekitar tahun 591 sebelum Masehi, di mana diperkirakan pada masa setelah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daud. Nabi Hizqil adalah putra dari Burzi. Adapun makna dari nama Hizqil adalah Allah mensucikannya. Hal ini sesuai dengan sikap hidup Nabi Hizqil yang selalu dijauhkan Allah dari dosa. Ketika Kalib bin Yofana kembali ke pangkuan ilahi, yaitu setelah Nabi Yusha, semua urusan Bani Israel diserahkan kepada Nabi Hizqil bin Burzi, putra Al-Ajuz yang telah mendoakan kaumnya sebagaimana telah disebut oleh Allah dalam firman-Nya. Diriwayatkan bahwa setelah Nabi Yusha bin Nun alaihissalam wafat, kemudian digantikan oleh Kalib bin Yufana. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Hizqil bin Burzi alaihissalam menjadi seorang nabi. Nabi Yusha bin Nun yang juga disebut namanya Joshua oleh ahli kitab, sedangkan Nabi Hizqil bin Burzi alaihissalam disebut Yahezkiel oleh mereka. Adapun Kalib bin Yufana disinyalir suami dari saudari wanita Nabi Musa alaihissalam. Nabi Hazqiel sempat menyaksikan kejatuhan kerajaan Yehuda. Nabi Hazqiel sering memberi semangat kepada kaumnya agar selalu bersikap teguh dalam menanggung kesulitan-kesulitan hidup dan tabah menghadapi tantangannya. Nabi Hazqiel memberitahukan kepada kaumnya bahwa apa yang ditanggung oleh mereka itu tiada lain melainkan ganjaran yang ditimpakan oleh Allah atas mereka. Nabi Hazqiel pun selalu mengingatkan tentang bahaya kemewahan hidup yang berlebih-lebihan dan penyembahan terhadap berhala-berhala di negeri mereka setelah kejatuhan kerajaan mereka. Nabi Hazqiel dibuang ke negeri Babilonia setelah jatuhnya Yerusalem ke tangan Babilonia. Di sana ia diberi kebebasan penuh sehingga banyak orang yang berkunjung kepadanya untuk mendapatkan maklumat-maklumat tentang masa depan mereka. Sebab Nabi Hazqiel dikenal masyarakat luas telah menerima wahyu dan semua yang Nabi Hazqiel katakan tentang masa depan benar-benar terjadi. Banyak orang yang mengatakan bahwa ia adalah orang yang telah menyalin pemikiran zaman Yahuda hingga ke masanya itu, dan ia juga menolak dasar pemikiran yang menentukan bahwa dosa si ayah itu harus ditanggung oleh si anak. Bahkan Nabi Hazqiel menyatakan dengan jelas bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap dosanya masing-masing. Nabi Hazqiel menyeru kepada umatnya agar mempercayai hari pembalasan, perhitungan amal, dan mempercayai Nabi Isa Al-Masih yang akan datang dari keturunan Nabi Daud untuk menjadi raja bagi kaum Yahudi. Diceritakan ada satu kampung yang dihuni oleh kaum yang bernama Dawardan atau Dawirdan. Bani Israel tinggal di sana dengan populasi yang sangat besar. Ada yang berkata jumlah mereka 4.000 atau 8.000. Namun ada pula yang menuturkan jumlahnya mencapai 30.000 atau 40.000. Lalu pusat wilayah kampung itu terkena wabah penyakit taun. Lalu mayoritas penduduknya melarikan diri ke pinggir kampung dan sebagian penduduknya tewas oleh wabah penyakit tersebut. Namun banyak pula yang masih hidup. Ketika wabah penyakit dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kampung tersebut, mereka segera kembali lagi ke rumahnya dengan selamat. Pada tahun berikutnya wabah tahun itu terjadi lagi. Mereka mengungsi ke suatu tempat yaitu Lembah Afif. Jumlah mereka lebih dari 30.000 orang. Ibnu Abbas berkata bahwa mereka berjumlah 40.000 orang. Kemudian malaikat memanggil mereka dari atas dan berkata, "Matilah kalian." Mereka pun semuanya mati serentak. Ketika mereka telah binasa dan tinggal jasad-jasad mereka yang bergelimpangan, Nabi Hazqiel berjalan melewati mereka menyaksikan itu. Nabi Hazqiel berpikir dan merenung. Selanjutnya Allah menurunkan wahyu kepadanya, "Apakah engkau ingin tahu bagaimana aku menghidupkan mereka?" Nabi Hazqiel menjawab, "Iya ya Allah." Selanjutnya Allah berfirman kepadanya, "Berserulah." Lalu ia berseru, "Wahai tulang belulang, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyatu kembali." Tulang belulang itu berterbangan dan menyatu kembali dengan menempati posisi masing-masing, membentuk kerangka manusia dalam bentuk yang berbalut oleh daging. Kemudian mereka dihidupkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka telah bangkit lagi dari kematian,
Maka mereka berkata, Maha suci Engkau ya Allah, segala puji hanya bagimu, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Setelah itu mereka kembali lagi kepada kaumnya dalam keadaan hidup. Akhirnya di kemudian hari mereka pun wafat kembali sesuai dengan ajal yang ditetapkan bagi mereka. Setelah Nabi Hizkiel wafat, kaumnya kembali menyembah berhala bernama Ba'i. Setelah itu Allah mengutus Nabi Ilyas kepada mereka. Itulah tadi kisah singkat mengenai Nabi Hizkiel atau Nabi Hizkil. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.